Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia rahmatnya kita masih diberikan kesehatan pada hari ini dan bisa bersama-sama mengikuti acara pagi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Aksanul Ihsan. Hadir nggih Pak Aksanul Ihsan. Aksanul Inam. Oh, Nggih, hadir Bu. Aksanul Inam nggih. Terima kasih juga Mas Yusuf. Alhamdulillah sudah ganti nama saya. Nggih. Kemudian juga rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu dari desa ya, mungkin ada Bapak Kepala Desa mungkin ya yang hadir juga Pak Sekdes dan Bapak Ibu semua di pemerintahan desa. Kami sampaikan terima kasih sudah bergabung di acara pagi ini ya yang dikomandani oleh DPMD. Di sini saya juga bersama teman-teman kami dari Kominfo, tidak saya sendirian ya. Saya kalau sendirian nggak berani Pak, takut. Di sini saya dampingi teman-teman pada hari ini kita sampaikan ya, mungkin bisa apa ya berbagi pengalaman atau mungkin ada masalah di desa yang perlu didiskusikan bersama di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, uh, itu ya Mas Hendri ya. Bapak Ibu sekalian, eh, tema hari ini adalah keterbukaan informasi publik bagi desa. Kalau yang sebelumnya dulu itu kita pengaduan ya Mas ya, pernah ya terkait pengaduan khusus, tapi kalau di sini adalah keterbukaan informasi publik bagi desa. Nah, di era keterbukaan informasi publik saat ini eh, transparansi sangat dibutuhkan gitu Bapak Ibu nggih. Transparansi itu sangat diperlukan. Nah, ini dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang good governance ya, tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan transparansi, kemudian peran serta dari masyarakat, kemudian juga apa ya, pelayanan yang baik, tertib gitu ya. Nah, itu sangat dibutuhkan. Ini dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini salah satunya adalah dari pemerintahan desa, gitu. Jadi mulai dari atas sampai dari pusat, provinsi, kabupaten sampai desa itu perlu adanya transparansi dari pengelolaan pelayan yang masing-masing. Nah, di sini pentingnya Undang-Undang Desa dan Undang-Undang KIP. Nah, di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa perubahan yang lebih baik bagi pembangunan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini banyak hal yang dikupas di sana dalam rangka upaya untuk kemajuan desa. Ya. Kemudian pengelolaan dana desa menjadi sorotan publik karena dana desa itu mungkin semakin bertambah tahun, semakin ke depan itu semakin meningkat ya. Jadi alokasi pendanaan dari pusat ya, dari pusat itu untuk semua desa yang ada di Indonesia itu bertambah tahun tambah meningkat ya. Jadi tahun ini berapa, tahun depannya tambah lagi. Nah, itu sebenarnya kan memang untuk beberapa hal ya, kegiatan, infrastruktur harus diperbaiki seperti itu ya. Dan karena jumlahnya yang besar itu menjadi perhatian bagi publik. Nah, oleh karena itu penting Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini diterapkan. Kemudian transparansi pengelolaan informasi desa menjadi penting di dalam Undang-Undang Desa dan Undang-Undang KIP ini saling terkait ya. Jadi dalam Undang-Undang Desa ini harus siapkan mungkin kegiatannya seperti apa, kemudian ada laporannya dan di dalam Undang-Undang KIP ini harus transparansi, harus disampaikan. Kemudian pengetahuan pemerintah desa tentang Undang-Undang KIP masih
relatif rendah. Nah, ini ada beberapa ya, dari beberapa desa yang mungkin kurang paham terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Slide, Mas. Nah, irisan keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Desa. Ini mungkin panjenengan sudah paham ya. Di dalam ini saya berikan contoh aja ya. Misalnya dalam Undang-Undang Desa, dalam Undang-Undang Desa itu diharapkan adanya transparansi, diharapkan adanya penyusunan APBDes gitu ya setiap tahun. Nah, setelah menyusun APBDes itu diharapkan untuk dipublikasi. Nah, itu di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi Undang-Undang Desa diharapkan dalam Undang-Undang Desa diharapkan untuk menyusun dan melaporkan APBDes. Kemudian dalam Keterbukaan Informasi Publik itu dipublikasikan melalui apa? Monggo sesuai dengan media yang ada di desa, bisa media sosial, kemudian mungkin web yang ada di desa, kemudian ada papan informasi yang mungkin dipersiapkan untuk masyarakat yang belum paham terkait informasi melalui media sosial begitu ya. Kemudian ada lagi misalnya di undang-undang desa itu melibatkan masyarakat desa untuk mengikuti musrenbang begitu ya. Nah, di dalam keterbukaan informasi publik, hasil dari musrenbang itu disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin dalam undang-undang desa juga ada pelayanan, pelayanan sosial, apa namanya bantuan sosial dan lain penyelenggaraan pemerintahan di desa. Nah, dalam undang-undang keterbukaan informasi publik itu mungkin di dalam pelayanan itu harus disiapkan, mungkin ada alur pelayanannya, kemudian ada eh, mekanismenya seperti apa agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan baik. Slide. Lanjut Mas, kita contohnya. Nah, ini asas layanan informasi ya, harus cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Jadi cepat. Begitu ada masyarakat yang ini mendapatkan permohonan informasi atau informasi yang dibutuhkan di desa itu harus cepat ya, harus cepat dilayani. Tidak perlu menunda ya, tidak perlu menunda eh, apa pelayanan yang ada di desa tersebut. Kemudian tepat waktu. Misalnya diinformasikan ada bantuan sosial tanggal sekarang, gitu ya, tanggal sekarang. Atau misalnya ada perpanjangan waktu. Kalau misalnya tanggal berapa, nah itu harus segera dipenuhi ya. Nah, ini kalau misalnya biaya ringan, ini mungkin minta pelayan mungkin terkait administrasi kependudukan yang ada di desa, seperti itu. Nah, kalau misalnya dibutuhkan biaya atau mungkin gratis ya, mungkin mungkin gratis itu harus jelas dan caranya sederhana, tidak berbelit-belit, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Slide nanti mungkin lebih ke diskusi ya, mungkin Bapak Ibu ini ada teman-teman dari Kominfo yang bisa membantu. Slide Mas Hendri. Sebentar nggih masih difoto dulu ini sama teman-teman kami. Sampun. Nggih, lanjut. Dan Mas. Nah, lanjut Mas. Bawahnya ya. Ya, masih belum. Baik, terima kasih Bu. Nggih, nggih Eh, sebentar, sebentar. Masih oh, oke. masih proses. Nah, lanjut nggih. Nah, ini eh,
dalam Komisi Informasi ini ada Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Nah, di sini kami saat ini sedang dalam proses penyusunan Perbup standar layanan informasi publik desa. Mudah-mudahan tahun ini selesai, Pak ya. Dan ini sebagai cantolan ya bagi desa untuk membuat peraturan desa terkait standar layanan informasi publik desa. Nah, ini yang melatar belakangi adanya peraturan tersebut, ada undang-undang tersebut adalah ini berdasarkan asas rekognisi dan asas subsidiaritas, maka desa mempunyai kewenangan mengatur dirinya sendiri. Nah, di sini desa mempunyai kewenangan untuk mengatur ya karena otonomi desa ya. Jadi desa bisa karena di sini undang-undang ini bisa mengatur untuk desa sesuai dengan mungkin budayanya gitu ya, kan tidak sama antar desa. Jangankan di luar kabupaten ya, dalam kabupaten pun kadang budaya itu beda ya. Jadi desa berwenang untuk mengatur dirinya sendiri. Kemudian pemahaman keterbukaan informasi semakin ke bawah, struktur birokrasi pemahaman mengenai keterbukaan informasi semakin rendah. Sifat informasi desa yang spesifik dan publikasi informasi desa. Jadi apapun informasi yang ada di desa perlu dipublikasikan ya. Jadi semuanya mungkin terkait dengan dana desa gitu ya, dana desa yang bisa dicetak di banner besar gitu ya, dipublikasikan. Tapi kalau untuk rincian itu setelah mendapatkan audit dari yang berwenang, misalnya dari inspektorat atau dari BPKD. Kemudian desa harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana desa. Di sini harus lebih transparan dan karena masyarakat itu menjadi bagian dari pengawas ya, pengawas yang ada di desa terkait dengan pengelolaan anggaran dan kegiatan yang ada di desa. Tujuannya memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan informasi publik desa. Nah, dalam Komisi Informasi Undang-Undang tadi SLIP desa nantinya itu desa bisa memberikan pedoman ya, ada pedoman. Mungkin dalam pelayanan ini pelayanan apa saja, kemudian bagaimana SOP-nya seperti itu ya untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan. Kemudian meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan desa untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. Menjamin pemenuhan hak warga desa untuk memperoleh akses informasi publik desa dalam rangka partisipasi dan akuntabilitas dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi di desa di dalam standar layanan informasi publik itu sudah diatur bagaimana daftar informasi publik yang harus secara berkala diatur, kemudian yang serta-merta seperti apa, kemudian apa Mas Hendri, serta-merta, berkala, setiap saat, dan yang dikecualikan. Dan yang dikecualikan itu pun itu mungkin tiap desa bisa berbeda gitu ya. Dan dalam penyusunan daftar informasi publik yang dikecualikan itu dengan melibatkan mungkin perangkat ya atau dalam musdes. Nah, itu disepakati bersama. Demikian. Lanjut, Mas. Pelayanan informasi publik desa ini menetapkan peraturan desa mengenai keterbukaan informasi, kemudian mengikuti alur pelayanan informasi publik desa yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini, kemudian menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik desa termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik desa. Nah, ini juga salah satunya di dalam nantinya dalam standar informasi publik desa ini di setiap desa harus ada PPID. Mungkin panjenengan sudah familiar ya terkait PPID ya, pejabat pengelola informasi desa. Jadi yang harus ada di desa itu untuk
yang bertanggung jawab ya, apa itu bertanggung jawab atau menyediakan informasi yang ada di desa. Itu adalah PPID desa. Nah, selain ada PPID desa, sumber dayanya juga ada sarana dan prasarana yang harus siapkan, gitu ya. Sarananya itu ada papan pengumuman, ada meja informasi, kemudian juga ada mungkin media-media yang bisa digunakan. Kemudian nggak kalah pentingnya juga di sana juga terkait dengan pelayanan publik, ada pengaduan ya, ada pengaduan mungkin kotak saran di sana. Kemudian menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang ada di desa ya, yang dikelola. Jadi ini setiap waktu ya, ketika ada perubahan, nah secara berkala harus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian menyediakan dan memberikan informasi publik desa sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Slide. Nah, ini kriteria badan publik. Nah, desa ini termasuk badan publik nih, badan publik. Nah, kriteria pertama di sini adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini mulai dari pemerintahan pusat ya, pemerintahan pusat, kemudian dari provinsi, kabupaten maupun pemerintahan desa. Kemudian legislatif ini mulai dari DPR ya, DPR, DPRD. Intinya di sini adalah semua yang dikelola ya, yang dikelola dan uangnya menggunakan uang dari pemerintah gitu ya, badan publik kan dinamakan badan publik. Yudikatif ini adalah Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi. Kemudian badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini misalnya organisasi gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini ruang lingkupnya Badan Publik Desa. Nah, ini saling terkait ya. Maksudnya harus sering berdiskusi antara pemerintahan desa, kemudian BUMDes, BKAD dan BPD. Nah, ini saling terkait dan saling satu kata ya, satu kata untuk menyampaikan informasi yang ada di desa untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini kepala desa. Kepala desa adalah atasan PPID ya, yang bertanggung jawab sepenuhnya ya. Setelah PPID apa kalau namanya desa itu Mas? Kalau di kecamatan kan pelaksana, kalau di desa PPID desa ya. Kepala desa dapat menunjuk dan menetapkan sekretaris desa sebagai PPID desa. Ya, ketua ya Mas, ketua PPID desa. Jadi sekretaris desa adalah ketua PPID desa dan atasannya adalah Bapak Kepala Desa. Dalam hal sekretaris desa berhalangan, kepala desa dapat menunjuk dan menetapkan perangkat desa yang lain. Misalnya apa ya? Kepala desa mungkin kalau Pak Sekdes lebih apa? Kegiatannya lebih banyak gitu ya, atau tidak bisa fokus, bisa ditunjuk staf yang lain. Kemudian tanggung jawab dan wewenang BPID desa. Ini tugasnya mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik desa yang berada di Badan Publik Desa. Jadi semua kegiatan terkait anggaran atau apa ya, semua penyelenggaraan desa. Nah, itu wajib untuk didokumentasikan. Kemudian PPID desa dapat mengkoordinasikan dengan pemerintahan kabupaten atau kota dalam hal pengelolaan seluruh informasi publik desa. Nah, ini ketika ada sesuatu yang perlu didiskusikan atau perlu ditanyakan gitu ya, bisa berkoordinasi dengan PPID yang ada di kabupaten. Nah, di sini ada Pak Joko dan Mas Hendri ya, terkait dengan pengelolaan PPID yang ada di kecamatan atau di perangkat daerah maupun di desa. Kemudian mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik desa secara fisik dari setiap badan publik desa yang meliputi informasi publik desa yang wajib disediakan, yang diumumkan secara berkala, informasi publik desa yang wajib tersedia, serta setiap saat informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik. Jadi tugas dari desa di sini selain mempublikasi ya terkait dengan kegiatan yang ada di desa, itu juga
menerima permohonan informasi. Jadi ketika ada permohonan informasi dari warga itu harus segera dipenuhi. Selama itu ada, tidak boleh ditunda gitu ya. Kecuali kalau misalnya memang tidak bisa dipenuhi hari itu, harus ada penjelasan kapan bisa dicukupi. Kemudian mengkoordinasikannya pendataan informasi publik desa yang dikuasai oleh setiap badan publik desa untuk pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing badan publik desa paling sedikit 1 kali dalam sebulan. Kemudian penyimpanan informasi publik desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Nah, ini jenis-jenis informasi dalam Undang-Undang KIP ada 4 serta berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan. Ini informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Nah, ini contohnya adalah profil badan publik desa yang meliputi alamat, visi, misi, tugas dan fungsi. Ketika ada perubahan segera diganti ya dan dipublikasikan. Selama tidak ada pergantian personil masih tetap ya. Kemudian matriks program atau kegiatan yang sedang dijalankan. Ya, kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini. Terima kasih desa mungkin sudah membuat banner masing-masing ya terkait dengan publikasi anggaran. Kemudian matriks program desa, masuk desa yang meliputi program dari pemerintahan pusat, daerah, kabupaten kota dan pihak ketiga serta yang menerima bantuan. Kemudian dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa dan lain-lain dan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berjalan. Slide Mas. Kemudian laporan kinerja pemerintahan desa yang meliputi paling sedikit laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini pasti sudah dibuat oleh desa setiap tahun dan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan. Kemudian terkait dengan laporan keuangan. Daftar peraturan dan rancangan peraturan pemerintahan desa dan informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik desa. Nah, ini diupload pada web desa, semua kegiatan, transparansi anggaran, dan juga tata cara untuk mendapatkan informasi yang ada di desa. Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 1 kali dalam setahun. Kemudian ini adalah informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta-merta. Serta-merta ini sebuah pengumuman ya yang disampaikan kepada masyarakat apabila ini ya yang kira-kira dapat mengancam hajat hidup orang banyak ya. Dan ketertiban umum paling sedikit, nah ini seperti ini, informasi tentang bencana alam. Misalnya saat ini musim ini ya demam berdarah, kasus demam berdarah gitu ya. Nah ini waspada terhadap kasus demam berdarah. Nah itu bisa disampaikan pada informasi serta-merta seperti ini. Mungkin kemudian ada hama gitu ya. Bulan apa misalnya ada hama, terus kemarin tuh yang penyakit kuku, PMK, nah itu bisa disampaikan itu ya. Kemudian terkait apa lagi? Nah seperti itulah yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum seperti ini. Slide. Hampir sama ya. Nah ini setiap saat ini hampir sama dengan yang berkala tadi. Slide. Lanjut. Nah, kemudian ini informasi yang dikecualikan. Selain tadi ada daftar informasi serta-merta, berkala, dan setiap saat, ini juga ada informasi yang dikecualikan. Pemerintah desa wajib membuka akses informasi publik desa bagi setiap pemohon informasi publik ya. Jadi Bapak Ibu
informasi yang dikecualikan ini tadi saya bilang di depan perlu dibahas bersama. Nah, kalau misalnya informasi ini mau dipublikasi misalnya, tetapi nanti menimbulkan keributan, nah itu mending tidak disampaikan, begitu ya. Jadi eh, demi keamanan masyarakat semua gitu ya. Jadi perlu pemilahan untuk setiap desa. Mana yang kira-kira perlu dibuka informasinya dan mana yang kira-kira tidak perlu dibuka. Kalau misalnya dibuka malah eh, menimbulkan kegaduhan gitu ya. Jadi perlu didiskusikan bersama dengan eh, perangkat atau pada saat musdes. Nah, ini alur permohonan informasi publik. Jadi pemohon datang, kemudian bisa menyampaikan apa yang ingin didapatkan, kemudian ke meja informasi ya seperti ini ya. Di meja informasi ini dicatat apa yang menjadi permohonannya seperti itu, kemudian ke BPID. Nah, sampai ke BPID kalau misalnya sudah mendapatkan informasi itu, dia sudah selesai gitu ya. Tapi kalau tidak puas, dia bisa dari BPID bisa mengkonsultasikan ke atasan BPID, yaitu Bapak Kepala Desa. Nah, ketika sampai dari Bapak Kepala Desa masih belum puas gitu ya, nah itu bisa lanjut ke Komisi Informasi untuk sengketa gitu ya. Slide. Nah, ini dari kabupaten kalau kalau misalnya eh, di kabupaten tidak ada ya, belum ada komisi informasi kabupaten ya. Mungkin perlu dikonsultasikan ke eh, provinsi, provinsi nanti bisa ke PTUN ke KI pusat. Slide. Nah, ini permohonan informasi tahap pertama di desa, kemudian apabila belum dirasa belum selesai ya permasalahannya ya, atau enggak puas dengan dari desa, kemudian bisa ke Komisi Informasi yang ada di provinsi. Jika keberatan dengan keputusan KI provinsi, maka permohonan atau termohon dapat banding ke PTUN atau PN. Nah, ini koordinasi dan fasilitasi, koordinasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Nah, ini koordinasi dan konsultasi ya, apabila diperlukan. Kemudian fasilitasi dalam rangka layanan informasi publik desa, pemerintah desa dapat membangun sistem informasi desa, ini ya, terkait dengan publikasi, pembangunan dan pengembangan sistem informasi desa sebagaimana dimaksud difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Site. Nah, standar layanan informasi publik melalui pengumuman PPID desa, media media atau alat pengumuman atau penyampaian dapat mempertimbangkan dengan kemampuan dan kondisi sosiologis masyarakat desa setempat. Dan laporan dan evaluasi layanan publik pada Badan Publik Desa disampaikan kepada Musyawarah Desa, Komisi Informasi Kabupaten, tidak ada ya, kemudian pemerintah daerah kabupaten. Informasi publik, monggo kami buka sesi diskusi ya nanti mungkin dari DPMD yang akan memandu. Terima kasih dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas pemaparannya. Acara selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab mungkin dari teman-teman desa atau yang ditanyakan terkait informasi publik yang akan dilakukan di desa ini. Monggo. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, ada tambahan dari teman-teman yang lain mungkin ya untuk penjelasan ya. Ya, baik. Eh, diskusi dulu, ada yang bertanya? Monggo. Nggih, izin Ibu, mungkin saya memantik dulu nggih. Oke, monggo Pak Aksan. Eh, karena kan begini terkait dengan keterbukaan informasi publik ini kan biasanya di awal tahun begini atau mungkin menjelang akhir tahun itu banyak
rekan-rekan dari unsur stakeholder yang lain, pemangku kepentingan yang lain, misalnya eh, lembaga swadaya masyarakat, ya, kemudian dari teman-teman media yang biasanya meminta data dari desa intinya terkait dengan APBDes dan sebagainya. Nah, kadang-kadang teman-teman di desa itu tidak tahu apa yang bisa dikeluarkan, apa yang tidak bisa dikeluarkan, karena memang di desa sementara ini kalau untuk perdes keterbukaan informasi publik termasuk eh, mengkategorikan mana yang menjadi informasi yang serta-merta berkala setiap saat dan dikecualikan itu masih belum 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 bisa begitu ya, belum belum bisa. Jadi mungkin tadi sudah disebutkan di beberapa pasal ada yang informasi yang harus disampaikan secara berkala, informasi yang serta-merta itu yang terkait dengan biasanya apa ya, kayak iklan layanan masyarakat kalau tadi saya lihat ya. Jadi hati-hati ke misalnya pemberan sekarang musim hujan demam berdarah itu mungkin menjadi yang menjadi bagian dari informasi serta-merta. Kemudian kalau berkala tadi salah satunya adalah APBDes. Nah, di APBDes ini kan rinciannya ada banyak sekali. Kalau di APBDes itu ada perdesnya, ada perkadesnya, ya. Kemudian ada hal-hal lain yang mendukung seperti DPA, RKA, ya. Nah, itu apakah hanya perdesnya saja atau bagaimana gitu? Jadi pada prinsipnya itu mendapatkan yang bisa dikeluarkan yang mana gitu. Kalau yang dikecualikan seandainya sama mungkin ya karena karakteristik di desa itu sama meskipun jumlahnya 198 tapi secara karakteristik bisa dibilang mungkin kalau terkait dengan dokumen-dokumen yang disampaikan tadi di peraturan Komisi Informasi kalau tidak salah di pasal pasal 2 ya secara berkala. Nah, itu ini kan perdesnya saja kemudian laporan kinerja, laporan keuangan. Nah, mungkin nanti bisa kalau ada contohnya mungkin malah mungkin ada dari desa, mungkin binaan Diskominfo yang sudah ada, misalnya yang kemarin dapat dari desa Keraton gitu ya, dan desa Sidoarjo kalau nggak salah ya, apakah itu nanti apakah peraturan peraturan keterbukaan informasi publiknya bisa di perdesnya khususnya itu yang bisa dibagikan gitu. Terima kasih. Itu aja Bu, sebagai pemantik mungkin nanti dari teman-teman karena kegiatan ini kami lakukan karena adanya banyak masukan. Ini beberapa desa itu didatangi gitu ya. Jadi bukan berarti kita tidak ingin membuka gitu ya, tapi pemahaman saya adalah terbuka itu tidak telanjang, tetap transparan. Ya, jadi yang kita bisa sampaikan yang mana, kemudian yang dikecualikan yang mana. Itu saja. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Aksanul. Memang adanya perdes desa itu penting ya Pak ya. Karena di perdes itu sudah dikupas ya beberapa yang perlu disampaikan di sana. Nah, di sini terima kasih kepada Sidorejo yang sudah menyusun peraturan desa ya. Dan mungkin untuk yang lain segera menyusul. Ini keraton juga kayaknya juga mau menyusul nih kalau keraton ini ya masih dalam proses. Nah, Pak Aksanul di dalam penyelenggaraan informasi publik itu nantinya ada poin-poin eh, daftar informasi publik secara berkala itu apa yang harus disampaikan, kemudian kemudian apa namanya serta merta dan setiap saat juga dikecualikan, ada di situ ya. Nah di sini mungkin eh, pada saat ada LSM atau dari pihak lain yang menanyakan terkait dengan anggaran, itu tentunya anggaran-anggaran tersebut yang sudah diaudit gitu ya Mas ya, yang sudah diaudit oleh pihak yang berwenang. Mungkin ini teman-teman membantu ini Mas. Izin menambahkan Bapak Ibu semuanya, saya Hendri selaku admin PPID Kabupaten Lumajang. Jadi kebetulan kami tahun kemarin juga sudah melaksanakan proyek percontohan PPID desa sebanyak 25 desa.
Salah satunya untuk Desa Sidoarjo sama Kraton. Ya alhamdulillah kami dampingi kemarin untuk mengikuti kegiatan Monef di tingkat provinsi maupun nasional. Dan untuk tingkat nasional Kraton alhamdulillah juara 1 dan tingkat provinsi juara 2 gitu. Nah, salah satu poin penting terkait Monef itu adalah transparansi anggaran yang memang wajib disediakan oleh pemerintah desa agar bisa dilihat oleh semua masyarakat gitu. Nah, terkait anggaran ini memang itu kan salah satu dokumen yang sangat, mohon maaf, seksi ya, atau itu agak urgent ketika itu diminta oleh, mohon maaf, LSM atau media tertentu gitu. Karena eh, itu pun juga pasti bakal menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi tidak hanya desa, bahkan di tingkat OPD dinas pun juga seperti itu menanggapinya ketika ada LSM atau media yang datang ke kantor terus minta dokumen anggaran itu pasti mereka banyak konsultasi ke kami gitu. Nah, yang bisa kita sampaikan atau bisa kita publikasikan hanyalah ringkasannya saja, ringkasan anggaran, ringkasan DPA, ringkasan RK itu boleh dipublikasikan. Bahkan ringkasan RKA atau DPA yang tahun berjalan itu boleh. Kalau rinciannya diminta itu tidak boleh. Ada pasal-pasal tertentu yang memang itu dikecualikan. Rincian itu boleh dikeluarkan ketika seluruh laporan realisasi anggaran sudah diaudit oleh BPK atau inspektorat gitu. Itu baru boleh diberikan. Termasuk misal katakanlah mohon maaf ada beberapa kasus yang LSM atau media tuh datang terus minta apa namanya SPJ tahun sekian. Nah, itu kan pasti kan banyak nggih, pasti kan banyak Iya, yang iya. meminta seperti itu. Nah, itu PJ apalagi itu. ya, itu kan sebenarnya kan kalau misal katakanlah ada yang meminta seperti itu ketika itu belum diaudit nggak bisa kita berikan. Nah, salah satu kuncinya adalah membuat SK desa, surat keputusan kepala desa terkait informasi yang dikecualikan. Itu bisa. Jadi misal katakanlah ada LSM datang, saya minta SPJ untuk tahun 2024. Nah, kita kan pasti kan di awal pasti bisa ngasih prolog atau ngasih opening bahwa itu tidak bisa dikasihkan karena itu termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, proses pembuatan surat keputusan informasi dikecualikan ini bisa dilaksanakan sebelum ada permintaan atau pada saat ada permintaan. Jadi misal katakanlah kayak sekarang saya lupa Sidoarjo itu sudah bikin atau belum ya Bu? Saya lupa itu. Jadi misal memang sebelum apa namanya ada permintaan, teman-teman desa mungkin bisa mengantisipasi membuat SK dikecualikan dulu. Entah itu hanya beberapa poin dokumen, itu bisa aja. Misalkan ada 10 dokumen atau 5 dokumen itu terserah dari teman-teman desa. Yang tahu kondisinya kan teman-teman di desa. Kalau misal terkait soal keuangan mungkin hampir sama semua ya. Jadi itu hanya untuk antisipasi awal. Kalau misal belum bikin dan ketika ada permintaan soal itu, monggo itu langsung bisa dibikin gitu. Jadi ketika apa namanya kan proses permohonan informasi itu kan selama 7 hari atau 10 hari. Nah itu bisa di apa namanya dibuat di saat itu gitu. Tentu melalui mekanisme dan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti itu. Nah, misal katakanlah sudah dibuat SK dari pihak LSM atau media ini masih tetap ibaratnya keberatan kok tidak bisa dikasihkan. Nah, mereka bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Jawa Timur. Nah, ini monggo mau ditempuh atau enggak gitu. Soalnya ketika kita sudah membuat SK dikecualikan dan itu sesuai regulasi dan itu kita sudah pertimbangan baik atau buruknya jika itu dibuka, insya Allah kita bisa menang di sengketa itu gitu. Tapi nanti mohon maaf balik lagi ketika ada beberapa oknum yang tiba-tiba minta dokumen SPJ tahun 2017 itu kan seperti impossible banget ya gitu kan. Mengada-ada itu pasti ada motif tertentu gitu, bukan hanya untuk memang dia itu sekedar mencegah ibaratnya itu mohon maaf korupsi atau memang benar-benar menjaga apa ya anggaran di desa, tapi ketika itu permintaannya kok sudah agak mengada-ada itu mungkin ada motif tertentu seperti itu. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih.
Ye, terima kasih. Mungkin dari Mas Yusuf, hostnya, monggo Mas Yusuf. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Saya selaku co-host di sini, toh. Host utamanya Mas Yusuf. Mengantarkan pertanyaan Pak ya. Ada pertanyaan? Sementara ini masih belum Pak. Mungkin ada desa yang punya pengalaman, bisa sharing di sini. Karena tadi disampaikan bahwa yang bisa itu ringkasannya ya, Mas ya. Ringkasan di APBD, jadi gambaran umumnya saja. Orang. Kemudian saya tertarik juga keputusan yang kedua, keputusan Kades itu bisa dibuat saat, ya, khususnya informasi yang diberikan itu saat ada permintaan. Nah, berarti itu kan tadi kalau tidak salah di pasal 7 kalau tidak salah, informasi yang dikecualikan itu dibuat dalam musyawarah desa. Berarti selama rentang waktu 10+7 tadi, itu pelaksanaan musdesnya begitu Mas. Karena izin Pak nambahkan untuk kasus di Kabupaten Lumajang pun kami membuat SK dikecualikan itu ketika ada permintaan juga gitu. Oh, di Saat ada kabupaten juga gitu permintaan ya? gitu. Jadi memang memang Hmm, sah-sah saja itu. Jadi ada gitu ya. bukannya terus sifatnya itu mengada-ada SK gitu kan bukan, tapi memang Ah, dulu pernah kami itu mendapatkan sebuah permintaan informasi bahkan dari orangnya itu di Bekasi. Orangnya hmm. di Bekasi, ini kondisinya orangnya di Bekasi, dia minta laporan harta kekayaan seluruh PNS se-Kabupaten Lumajang. Oh gitu. Itu serius, itu Laporan serius. harta Kekayaan kekayaan seluruh PNS Kabupaten Lumajang. seluruh PNS. Kemudian laporan pelaksanaan anggaran COVID tahun Hmm. berjalan. Itu tahun 2002, 2002, bukan, 2020, 2020, 2021. Nah, Hmm. waktu itu akhirnya kami sepakat ini kalau misal diberikan pun tidak mungkin kan karena kan dengan dokumen sebanyak seperti itu dan akhirnya kami membuat mengadakan rapat dengan beberapa OPD terkait Hmm. membuat SK dikecualikan saat itu dan itu sah gitu. Sah ya. Bukan kami mengada-ada memang itu benar-benar sah gitu. Soalnya Hmm. memang peraturannya tertulis SK dikecualikan itu bisa dibuat sebelum atau saat terjadi Saat terjadi permohonan informasi. permintaan. Ya gitu, seperti itu. Oke, makasih Mas. Jadi menarik ya. Jadi ternyata ada permintaan. Kalau kabupaten ada pengalaman minta laporan kekayaan seluruh PNS. Nah, itu mungkin jadi acuan juga bagi teman-teman di desa ketika ada permintaan bisa ya dirapatkan dengan BPD, mengundang BPD karena waktunya itu adalah 10+7 ya. Jadi membalas informasi itu 10+7 itu hari kerja atau hari kalender itu? Hari kerja, hari kerja. Hari kerja. Berarti kan masih ada waktu ya, untuk melakukan musyawarah desa dengan BPD, sejak rembuk kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Dan nanti ketika tidak diterimakan oleh si peminta ya, peminta informasi itu sengketanya di Komisi Informasi ya, Ya, betul. bukan dengan APH dan sebagainya ya. Bukan. Ya. Karena ketakutan teman-teman di desa biasanya nanti dilaporkan ke APH tidak gini dan sebagainya. Tapi dengan Komisi Informasi gitu nanti sengketanya. Pasti di awal pasti untuk sengketa awal pasti di Komisi Informasi. Nah itu Komisi Informasi. dibanding di situ sidang di situ. Kalau memang itu keputusan dari Komisi Informasi itu menyatakan itu sah dan tertutup tidak bisa diberikan. Nah pihak desa menang. Kalau memang itu dinyatakan terbuka, nah pihak desa juga harus menghasilkan dokumen itu seperti itu, Nah, seperti itu. ya. Prosesnya panjang intinya Mas. Prosesnya panjang. Prosesnya Makanya panjang. kita kan juga harus tahu motifnya kan sebenarnya kan seperti Iya. apa gitu desa itu Iya, apa iya. oknum-oknum tertentu itu. Iya. Oke, mungkin dari yang lain teman-teman yang ada di desa yang mungkin punya pengalaman. Ya, bisa di-sharing dari desa mungkin. Ada dari masyarakat pernah meminta untuk dipublikasikan asetnya kepala desa mungkin. Ya mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan sih tidak ada. Kalau ini kayaknya nggak punya pengalaman. Mudah-mudahan tidak ada oknum-oknum yang
oknum masyarakat ya, oknum masyarakat yang berbuat seperti itu. Aman-aman kayaknya. Monggo Mas Ainun kalian sudah pegang mic. Tahu aja Pak Aksan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormati Ibu Lulu Azizah di sini, Kepala Bidang Informasi Publik, dan Pak Aksanul Inam Talmas Yusuf dari DPMD Kabupaten Lumajang, serta Bapak Ibu perwakilan dari pemerintah desa se-Kabupaten Lumajang. Saya ingin menyampaikan sedikit Bapak Ibu tentang salah satu unsur yang harus kita penuhi ketika berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Salah satu unsurnya yaitu tentang pelayanan pengaduan publik, Bapak Ibu. Pelayanan pengaduan publik. Beberapa hal yang saya sampaikan, yang pertama tentu tentang adanya publikasi APBD desa, APBDes di tiap-tiap balai desa atau di tiap-tiap pemerintah desa. Seyogianya di bawah kolom-kolom publikasi itu ada nomor pengaduannya. Ya Bu, yang kemarin kita kan begitu ya. Anjuran dari Ombudsman RI itu ada di tiap-tiap papan pengumuman APBDes itu juga dicantumkan kanal-kanal atau saluran-saluran pengaduan milik desa. Saluran-saluran pengaduan milik desa. Yang tentu nanti tidak menghilangkan penanggung jawabnya ya, selaku kepala desa tetap juga dicantumkan juga. Kanal-kanal atau saluran-saluran pengaduan di desa, beberapa yang umum sudah ditampilkan. Yang pertama yaitu nomor WhatsApp, Bapak Ibu. Nomor WhatsApp, kemudian email desa, dan juga media sosial desa. Itu seyogianya juga dicantumkan di sana. Tapi andai di pengumuman papan sosialisasi tentang APBDes itu tidak mencukupi, cukup dicantumkan nama petugas pengaduan sama nomor WhatsApp. Atau nomor WhatsApp-nya saja tidak apa-apa. Tentu ada tulisan juga ya, tidak hanya nomor WhatsApp sih ya. Ada informasi dan pengaduan, hubungi nomor WhatsApp. Ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik juga, yang tentu menjadi kewajiban kita dalam pemenuhan standar pelayanan publik di desa. Yang pertama yaitu adanya papan nama petugas pengaduan, Bapak Ibu. Jadi seyogianya di ruang pelayanan publik yang ada di desa itu ada dipampang nama petugas layanan informasi dan pengelola pengaduan. Di situ ada nama petugasnya, ada fotonya, kemudian ada nomor WhatsApp-nya juga. Disertai juga di bawahnya akun-akun media sosialnya desa. Akun-akun media sosial desa, baik itu Facebook, Instagram, ataupun Twitter kalau ada. Dan juga akun website desa. Website desa ini ikut yang ini ya Bapak Ibu ya, lumajangkap.go.id. Email juga, mohon email yang pakai lumajangkap.go.id. Kemudian unsur-unsur tadi dipampang di ruang pelayanan publik, di sana ditempel yang bagus lah Bapak Ibu. Bisa pakai Bigora ataupun bisa pakai Adpiper biasa. Yang penting ada dipampang nama petugasnya. Kemudian disediakan juga meja pengaduan Bapak Ibu. Meja pengaduan ini tidak harus meja khusus ya Bapak Ibu, tapi cukup salah satu meja ada bertuliskan pengaduan atau meja pengaduan. Ini yang diperlukan Bapak Ibu. Meja pengaduan seyogyanya juga di balai desa itu diadakan juga kotak pengaduan.
kotak pengaduan. Untuk bentuk kotak pengaduan nggak terlalu harus mewah dan sebagainya ya, cukup yang standar-standar saja. Yang penting ada berisi kotak dan ada tulisan kotak pengaduan. Untuk contohnya Bapak Ibu mungkin bisa lihat di kantor kecamatan ataupun di kantor puskesmas masing-masing. Di kantor puskesmas itu Bapak Ibu kalau ke puskesmas pasti di sana Bapak Ibu akan menemukan ada kotak pengaduan, kemudian meja pengaduan dan papan papan nama petugas layanan pengaduan. Nah, itu kalau Bapak Ibu ingin contoh realnya itu di puskesmas ada. Kemudian ada juga yang perlu ditampilkan yaitu contoh alur pengaduan Bapak Ibu. Sebenarnya contoh alur pengaduannya mirip-mirip dengan yang tadi ya, contoh alur permohonan informasi ya Bu Lulu ya. Jadi alurnya itu dari pelapor kepada petugas pengaduan. Nah, nanti petugas pengaduan lah yang akan mencatat identitas pelapor, kemudian permasalahan apa yang dikeluhkan, kemudian tanda tangan dan nama terang pelapor. Nah, dari pengaduan tersebut nanti di alurnya juga dicantumkan petugas pengaduan akan memproses pengaduan atau keluhan tersebut, kemudian yang kedua mengkoordinasikan dengan dinas teknis terkait. Nah, dari penanganan tersebut baru akan disampaikan kepada pelapor tadi hasil informasinya. Kemudian Bapak Ibu nun sewu, di tempat jenengan apakah ada media sosial semua ya untuk setiap desa? Ada ya. Nah, kalau dari sepengetahuan kami itu ada media sosial desa, baik itu yang atas nama desa sendiri maupun atas nama kelompok informasi masyarakat atau KIM. Nah, pakai KIM aja ya Pak ya. Oh. Ini kata kita Mbak KIM juga ini Bapak nanti. Oke. Untuk hasil rekapitulasi pengaduan ataupun penanganan pengaduan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan, seyogyanya itu juga ditampilkan di media sosialnya Bapak Ibu, media sosial pemerintah desa. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuan dari di posting di media sosial yang pertama adalah untuk sosialisasi Bapak Ibu. Sosialisasi sekaligus pertanggungjawaban bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan apa yang diadukan atau apa yang dikeluhkan oleh warga desa Bapak Ibu. Yang kedua bisa kita manfaatkan sebagai arsip desa. Artinya ketika permasalahan sudah berlalu sekian lama, kemudian ada yang menanyakan lagi, nah itu Bapak Ibu bisa membuka kembali media sosial jenengan untuk ditampilkan kembali permasalahan yang pernah dikeluhkan sekaligus alur penyelesaiannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa setiap pengaduan itu perlu dicatat. Bapak Ibu, perlu dicatat dan disimpan secara offline. Untuk pencatatannya sederhana saja, yang bisa menyiapkan kolom-kolom tanggal pengaduan, kemudian tanggal penyelesaian, nama pengadunya siapa, kemudian perihal apa, tema isi pengaduannya, kemudian jawaban dari desa, dan status pengaduannya, atau sudah selesai atau belum diselesaikan. Dan yang terakhir bersumber dari mana pengaduan tersebut. Untuk pengaduan tersebut kan bisa macam-macam Bapak Ibu, bisa melalui WhatsApp, bisa bertemu langsung secara lisan, atau mereka menyampaikan pengaduan secara bersurat. Nah itu hendaknya tetap disimpan Bapak Ibu, diarsip sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam pengelolaan pelayanan publik. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, untuk kelompok informasi masyarakat Bapak Ibu, ada nitipin dari Mas Hendri tadi, mohon untuk diaktifkan kembali kelompok-kelompok informasi masyarakat yang ada di desa masing-masing, di desa Bapak Ibu. Harapan kami kelompok informasi masyarakat ini bisa menjadi mitra dari pemerintah desa
dari mitra dari pemerintah desa. Kalaupun dari media sosial desa itu hanya berisi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan desa, maka dari kelompok informasi masyarakat ini bisa juga mengungkap tentang potensi-potensi apa saja yang ada di masing-masing desa Bapak Ibu. Eman-eman sekali kalau tidak aktif ya Bapak Ibu, karena sudah dari pemerintah kabupaten juga sudah menganggarkan untuk pengelolaan game ini. Jadi semoga kelompok informasi masyarakat yang ada di desa ini bisa benar-benar aktif. Bapak Ibu silakan mencari warga-warga desa yang benar-benar berkompeten, yang benar-benar mau ikut diajak untuk bersama-sama meramaikan desa masing-masing. Itu saja Bapak Ibu dari kami. Ini ada tambahan dari Pak Joko. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini momentumnya baik sekali ya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi ada baiknya kita bentuk semacam grup WA ya. Jika suatu saat teman-teman yang ada di desa mengalami kendala, karena saya tahu banyak sekali wartawan bodrek itu datang ke sekolahan, datang ke balai desa. Motivasinya tidak ada yang lain, ya duit saya kira. Mungkin untuk apa istilahnya alternatif biar cepat, ada saluran yang bisa dipakai untuk istilahnya berkonsultasi dengan cepat. Kami menawarkan untuk membuat grup keterbukaan informasi publik di desa. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, mungkin menambahkan ya terkait WA group yang ada di desa ini, selain ajang untuk diskusi, mungkin ke depan kita akan ada standar layanan informasi publik yang di desa. Nah itu mungkin bisa sebagai bahan diskusi bagaimana untuk membuat peraturan desa pada masing-masing desa, begitu ya. Kemudian seperti halnya PPID yang ada di perangkat daerah. Setiap 3 bulan sekali itu PPID kami harapkan untuk membuat. Jadi kami sudah menyusun untuk tribulan 1 apa sih yang harus diupload gitu ya. Tribulan 2 apa saja yang harus diupload. Tribulan 3 sampai tribulan keempat itu kami memandu perangkat daerah ya sampai kecamatan. Nah mungkin di WA Group ini nanti kita juga akan membantu untuk ini ya, membantu teman-teman yang ada di desa apa sih yang harus dipenuhi di tribulan 1, tribulan sampai tribulan 4. Begitu mungkin ya. Mungkin untuk perwakilan masing-masing desa nanti yang ini menjadi adminnya Pak Joko. Ya, Pak Joko. Nah, di sini diharapkan untuk semua desa bisa menyusun peraturan desa dan bisa mempublikasi paling enggak yang wajib-wajib gitu loh. Jadi sebenarnya banyak hal ya yang bisa diupload, tapi paling tidak itu per tribulanan, per 3 bulanan itu apa saja yang harus dipublikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Aksan, ke Mas Yusuf. Iya, Mas Yusuf. Ini saya lihat-lihatan Mas Yusuf ini host utamanya Mas Yusuf. Ini cuman bos cadangan. Kalau beliaunya yang lindur ngantuk gitu baru saya yang ambil alih. Tadi agak merem-merem. Terima kasih. Jadi terkait dengan hal ini, mungkin nanti kami juga akan sampaikan laporkan ke pimpinan, mungkin untuk bisa diserantakkan begitu. Jadi yang paling utama adalah penyusunan perdes tentang keterbukaan informasi publik. Jadi itu yang mungkin yang pertama, meskipun perbuknya
belum ya Bu, tapi mungkin kita bisa menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 sebagai mungkin mutatis mutandis nanti di dalam Perdes, jadi mungkin akan dicuplik langsung mana yang menjadi keputusan informasi yang dikecualikan, informasi yang berkala serta merta maupun yang setiap saat. Sedangkan kalau untuk terkait dengan informasi yang dikecualikan mungkin nanti kita kembalikan ke desa dengan menetapkan keputusan kepala desa. Cuman itu yang mungkin kami akan laporkan ke pimpinan. Jadi semua desa kami harapkan juga nanti karena ini menjadi penting karena eh, harus ada payung hukumnya untuk menyatakan bahwa ini dikecualikan, ini boleh dan sebagainya. Oke. Ada yang lain dari teman-teman desa atau sudah cukup? Sepertinya cukup, jadi mungkin nanti akan kami laporkan ke pimpinan dan mungkin kami akan bersurat ke kecamatan, nanti tembusan ke Kominfo supaya juga mengetahui bahwa kami juga berkolaborasi dengan Kominfo untuk sama-sama bergerak di dalam sama-sama bergerak di dalam keterbukaan informasi publik ini. Jadi saya kembalikan ke host utama Mas Yusuf, SAP MSI. Siap. Baik, terima kasih Ibu Lulu dan rekan-rekan beserta Pak Aksan. Eh, baik, ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Seperti biasanya, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, monggo teman-teman untuk on kamera terlebih dahulu. Akan ada sesi dokumentasi yang akan diambil admin. Monggo yang belum on kamera bisa di on kamera. Baik, hitungan ke 3 admin akan mengambil dokumentasi. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Eh, Sesi dokumentasi selesai. Ya, eh, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lulu beserta rekan-rekan sebagai narasumber pada hari ini. Dan saya dibantu dengan Bapak Aksen. Terima kasih, Pak. Eh, Baik, saya Yusuf selaku host pada webinar ini menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Baik, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.